Bab 861. QZ Hits. QZ sangat cantik, aku mencintai QZ. QZ adalah dewi sejati, aku ingin menjadi anjing penjilat dewi, woof woof. Apa salahnya menjadi anjing? Aku bangga menjadi anjing penjilat, aku bangga menjadi anjing penjilat. Saat kamera besar menyorot Ni Wenxiuzi, banyak netizen di ruang siaran langsung menjadi heboh. Mereka terkejut dengan penampilan QZ. Bahkan di antara kerumunan 120 wanita cantik, aura QZ tetap tak bisa disembunyikan. Sebaliknya, semakin banyak wanita cantik lainnya, semakin menonjolkan aura unik dan cantiknya. Begitu bersinar, jika bertemu dengan yang kuat, akan menjadi kuat. Di seluruh studio, aku khawatir hanya superstar internasional Della Hathaway dan Ye Han yang bisa menyainginya. Wanita-wanita cantik lainnya tampak seperti daun hijau. Dan orang-orang ini, yang ditempatkan di tempat lain, setidaknya berada di level gadis tercantik di sekolah. Beberapa bahkan adalah gadis tercantik dengan penampilan sempurna. Tapi tetap saja hanya menjadi pelengkap. Mata Chen Yuan tertuju pada Ni Wenxiuzi, dan dia tampak terdiam beberapa detik. Tapi segera kembali normal. Lanjutkan absensi. Dia tidak terburu-buru untuk mengungkap identitas pihak lain. Bermain mission. Impossible denganku. Aku khawatir kau bahkan tidak tahu siapa aku. Bunga Turin. Tuh. Sang Guan Yu. Tuh. Ouyang Ling. Tuh. Petik 2 petik 2. Chen Yuan menyebutkan 120 kontestan tingkat lanjut satu persatu. Ngomong-ngomong, berkat ingatannya yang kuat, dia dapat mengingat dengan jelas nama dan identitas setiap kontestan yang hadir. Bahkan, tadi malam, dia sudah membaca informasi semua orang. Termasuk ukuran tubuh, berat badan, informasi kontak pribadi, hobi, dan informasi pribadi lainnya. Tapi melihatnya tidak berarti dia bisa mencocokkan dengan orang aslinya. Saat ini, foto-foto yang diambil oleh para gadis pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada nilai referensi. Hanya setelah melihat orang aslinya, barulah Anda akan tahu siapa mereka. Lebih dari Sakura. Tuh. Setelah daftar peserta terakhir selesai dipanggil, Chen Yuan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang duduk. Senang sekali bertemu kalian di sini. Nama saya Chen Yuan, dan saya dipanggil Tuan Yan. Kalian juga bisa memanggil saya Tuan Chen. Mulai hari ini, saya akan menjadi mentor grup program, bersama dengan 4 mentor lainnya, untuk merekam babak final acara Real Actors bersama kalian. Saya harap kalian semua menikmati waktu selanjutnya, karena setengah bulan lagi, tim program akan memulai babak gugur. Untuk babak gugur pertama, 60 siswa akan langsung dieliminasi, artinya, hanya setengah dari kalian yang hadir yang akan bertahan. Saya tidak akan menjelaskan detail sistem kompetisinya. Direktur yang akan menjelaskannya nanti. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Yang Si Chen terkejut. Kapan tim program mengatakan bahwa mereka akan mulai menyeleksi orang dalam setengah bulan? Dan juga mengeliminasi 60 pemain sekaligus. Tidak ada pengaturan seperti itu. Saya direktur dan saya bahkan tidak tahu. Bos, apakah Anda bicara omong kosong? Benar, Chen Yuan bicara omong kosong. Lagi pula, dia tidak tahu aturan acaranya, aturan yang dia sebutkan, itulah aturannya. Lihat sendiri. Program, Real Actor, sangat populer. Menurut ide kelompok program, mereka ingin memperpanjang program sebisa mungkin. Beginilah cara memaksimalkan keuntungan. Tak disangka, Yan selalu melontarkan banyak kata-kata. Dia bosnya, dia yang terbesar. Tak ada yang bisa membantah. Tepat ketika Chen Yuan berpartisipasi dalam acara Magic City. Di sebuah toko obat tradisional Tiongkok yang biasa saja di pinggiran kota Pudong, Raja Obat Bei Chen membunuh pemilik apotek dan untuk sementara hidup secara diam-diam. Awalnya, pemilik toko obat tradisional Tiongkok melihatnya sebagai seorang pria tua yang terluka parah, jadi dia dengan baik hati menerimanya dan merawatnya. Pada akhirnya, dia mengirim dirinya sendiri ke jalan menuju neraka. Setelah mengalami pengkhianatan Li Zekai, Bei Chen sama sekali tidak mempercayai siapapun, terutama saat terluka, dia tidak boleh mengungkapkan keberadaannya. Cukup bunuh orang dan bungkam mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Setelah 2 hari pemulihan, luka Bei Chen untuk sementara stabil. Luka tembak penembak jitu di bahunya mulai mengering. Lukanya sembuh dengan sangat cepat. Sebagai pengunci gen lapisan ketiga yang kuat, baik kebugaran fisik maupun daya tahannya jauh lebih dari 10 kali lipat dari orang normal. Yang lain akan mengalami cedera selama 100 hari. Dia mungkin akan pulih dalam waktu sekitar 10 hari. Dalam beberapa hari terakhir, ibu kota sihir telah berada di bawah hukum darurat militer, dan operasi anti-terorisme dan anti-kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah diluncurkan. Ada pasukan yang ditempatkan di sana. Hampir semua pembunuh dari seluruh dunia telah ditumpas dengan keras. Ini memberi saya kesempatan untuk bernapas. Ketika orang tua itu pulih dari luka-lukanya, tidak seorang pun dari kalian boleh melarikan diri. Li Zekai, Chen Yuan,
dan keluarga-keluarga yang mengkhianati orang tua itu, kalian semua harus mati. Bei Chen Yaoang mulai membuat topeng kulit manusia sambil memulihkan diri dari luka-lukanya. Ada total 3 topeng kulit manusia yang dia buat. Satu adalah penampilan pemilik apotek. Dia perlu mengubah penampilannya, dan pada saat yang sama mencegah berita tentang kematian pemilik apotek itu bocor. Yang lainnya adalah identitas baru, yang harus dipersiapkan. Yang terakhir, dia akan membuat topeng kulit manusia yang persis seperti Dong Xuan Yaozun. Berpura-pura menjadi penampilan orang tua Dong Xuan. Jika dia muncul di hadapan Chen Yuan sebagai Dong Xuan Yaozun lain kali, anak ini pasti akan menghormatinya, dan dia tidak akan pernah menyangka bahwa gurunya yang tercinta akan membunuhnya dengan petir. Chen Yuan, karena kau telah mengeluarkan banyak biaya untuk merekrut sejumlah besar pembunuh bayaran internasional untuk memenggal kepala wanita tua itu, maka wanita tua itu tidak perlu khawatir tentang statusnya dan menindas anak muda. Sekelompok tikus, satu melarikan diri ke Xianjiang, dan yang lainnya melarikan diri ke ibu kota kekaisaran. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa lolos dari genggaman orang tua ini? Naif. Bei Chen Yaoang mendengus dingin. Niat membunuh di matanya sama sekali tidak berkurang, tetapi menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, Killer Scorpion dan Lin Sutong ditahan dan diisolasi, tetapi mereka belum terputus dari dunia luar. Mereka masih bisa bermain ponsel dan bermain game. Hanya perlu dikontrol dengan ketat. Ternyata kakak Chen Yuan sudah tidak di Shanghai lagi. Dia baru saja pergi ke Yanjing untuk mengikuti sebuah acara. Seandainya aku tahu, aku tidak akan datang ke Shanghai, tempat yang menjunjung tinggi benar dan salah. Sekarang bahkan pergerakanku pun dibatasi. Lin, apakah pria ini benar-benar pantas untukmu? Aku menonton siaran langsung tadi, dan harus kuakui dia memang sangat kaya. Dia cukup kaya untuk memberikan hadiah puluhan miliar kepada wanita lain, dan dia juga bisa memberikan hadiah kepada wanita lain. Para kontestan bernilai puluhan juta masing-masing. Baginya, kau mungkin hanya salah satunya. Kau sama sekali tidak penting. Mengapa kau begitu gigih? Dengan syaratmu, pria seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Kau tidak mengerti, ada banyak hal di antara kita yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas hanya dengan beberapa kata. Awalnya, kakak Chen Yuan hanya menyukaiku seorang. Akulah yang membunuhnya kemudian, itulah sebabnya dia menjadi pria seperti sekarang ini. Lihat. Aku tidak keberatan dia memberi hadiah kepada gadis lain, selama aku bisa mendapatkannya kembali, aku rela melakukan apa saja, kata Lin Sutong dengan tegas. Kau terlalu rendah hati. Awalnya, aku berpikir bahwa ada seorang pria yang rela menghabiskan 37 miliar untuk menyelamatkanmu. Kalian seharusnya saling mencintai. Dia juga sangat peduli padamu. Sekarang sepertinya hubungan kalian sama sekali tidak setara, mungkin. Itu hanya angan-angan dan keinginanmu sendiri. Aku tidak peduli. Lin Sutong melambaikan tangannya. Tidak terdengar sama sekali. Bab 862. Saat ini, siaran langsung di platform masih berlangsung. Lin Sutong menatap ponselnya dengan obsesif. Melihat status Chen Yuan sebagai mentor, dia menyampaikan pidato. Hari ini adalah hari pertama final nasional. Apakah kalian ingin menunjukkan bakat kalian? Pak Yan, kenapa tidak mulai dari awal saja? Saya pernah melihat Anda bermain piano di video sebelumnya. Saya ingin tahu apakah saya bisa menunjukkannya secara langsung. Di antara kerumunan, Luo Qianwen tiba-tiba berdiri. Permintaan yang berlebihan diajukan kepada para mentor untuk menunjukkan bakat mereka. Wajahnya memerah, dan dia tampak bersemangat dan gugup. Menantikannya. Ayo, ayo, Yan Zongda ayo. Sekelompok gadis mencemooh satu demi satu setiap kata yang diucapkannya. Tepuk tangan meriah. Kebaikan Chen Yuan sulit untuk ditolak. Pada saat ini, di mata Niwen Xiuzi, niat membunuh tiba-tiba menghilang. Dia memeriksa semua informasi Chen Yuan dan sangat mengenal karakter pria ini. Dia adalah pria yang suka memamerkan bakatnya dan berpura-pura agresif di berbagai kesempatan. Terutama penampilan pianonya, yang sangat mahir dan hampir mencapai level tertinggi dunia. Dalam kesempatan seperti ini di mana ada begitu banyak wanita cantik, Chen Yuan seharusnya tidak melewatkan kesempatan untuk pamer, dan di piano di studio, aku memasang bom berdaya ledak tinggi, cukup tekan tombol kendali jarak jauh di anting-antingnya, bom itu akan meledak. Jika Chen Yuan memainkan piano, bahkan jika dia memiliki kecepatan reaksi untuk membuka lapisan ketiga kunci gen, dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Itu dia. Melihat Luo Qianwen menyumbangkan 50 poin peningkatan untuknya, Chen Yuan memutuskan untuk memenuhi permintaan penggemar kecil ini. Kebetulan studio tersebut dilengkapi dengan berbagai macam peralatan. Chen Yuan meletakkan mikrofon. Langkah demi langkah, dia berjalan ke panggung utama studio dengan langkah mantap dan bebas. Tak lama kemudian, dia hanya berjarak kurang dari 5 meter dari piano di depannya. Suasananya terasa tegang tanpa alasan yang jelas. Saat itu juga, ponsel Chen Yuan tiba-tiba berdering. Nomor teleponnya tidak dikenal dan alamatnya dari Modu.
Chen Yuan berpikir sejenak lalu menekan tombol jawab. Siapa itu? Ini aku, kakak Chen Yuan, aku sudah kembali ke Huaxia. Lin Sutong. Saudara Chen Yuan, apakah kau masih ingat suaraku? Bip 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 gelombang-gelombang. Lin Sutong hendak mengucapkan beberapa kata dengan bersemangat. Chen Yuan sudah menutup telepon. Sial, sungguh sial. Hanya berlama-lama saja. Main sendiri saja, aku sedang tidak mood bermain. Chen Yuan mengucapkan sepatah kata dan meninggalkan studio dengan marah. Dasar pembohong, ada apa dengan Tuan Yan, kenapa dia tiba-tiba berhenti? Kaya, keras kepala. Sepertinya aku pernah mendengar nama Lin Sutong. Siapa Lin Sutong? Itu wanita yang pernah membuat Presiden Yan menjilat anjing. Benarkah atau tidak, Yan Zong masih pernah menjilat anjing, seperti apa kelihatannya? Melewatkannya. Apakah dia menjadi waspada? Ni Wenxiuzi mengerutkan kening. Menurut perhitungannya, sangat mungkin Chen Yuan akan menampilkan pertunjukan piano pada kesempatan ini, jadi dia membuat prediksi terlebih dahulu dan menanam bom di piano. Sekilas, ini tampak seperti pilihan acak, tetapi sebenarnya didasarkan pada perhitungan yang tepat dan analisis karakter. Ini adalah uji coba yang dipersiapkan dengan baik. Sayangnya, dia gagal. Tinggalkan studio. Ekspresi kesal di wajah Chen Yuan menghilang, dan dia kembali tenang seperti biasanya. Ni Wenxiuzi tadi, ketika mendengar aku setuju untuk memainkan piano, pupil matanya sedikit melebar. Jika itu terjadi di masa lalu, aku mungkin tidak akan memperhatikan detail sekecil itu sama sekali. Ini dapat dikonfirmasi melalui sistem, dan ketika identitasnya sudah diketahui, penampilan yang begitu halus patut diperhatikan. Mungkin piano ini telah dipindahkan dengan tangan dan kaki. Saat ini, ponsel Chen Yuan bergetar. Wang Cai menghubungkan headset Bluetooth Chen Yuan. Tuan, seorang pembunuh di Dark Web telah mengajukan misi untuk menyelamatkan Lin Sutong. Apakah saya harus menyetujui misi ini? Karena menurut pengawasan jaringan sistem, sosok Lin Sutong belum muncul di kota sihir. Ayolah, Lin Sutong sudah diselamatkan, jangan khawatirkan urusannya lagi, hidup atau matinya bukan urusan saya. Baik, Tuan. Waktu berlalu. Sudah setengah bulan. Dalam setengah bulan terakhir, banyak peristiwa besar telah terjadi di tingkat internasional. Pertama-tama, pemakaman ketua Yayasan Sansing telah selesai, dan ketua baru, Park Jung Jae, naik tahta. Usianya baru awal 25 tahun, namun, ia telah menjadi ketua dari chaebol miliarder tersebut. Ia masih muda dan memiliki masa depan yang cerah. Dikenal sebagai puncak kekayaan generasi kedua. Pada saat yang sama, sebuah berita yang mengejutkan dunia tiba-tiba datang dari Xiangjiang. Li Zekai, ketua grup Jiangchang, ditemukan tewas secara tragis di rumahnya kemarin. Tubuhnya dipotong menjadi dua oleh seseorang. Bahkan selingkuhannya dan anak haramnya pun dipenggal di tempat kejadian. Kekejaman metodenya sangat mengejutkan, dan membuat bulu kuduk merinding. Satuan Kejahatan Xiangjiang menduga bahwa Li Zekai menjadi korban balas dendam, dan pembunuhnya belum ditemukan. Kasus ini menunggu penyelidikan lebih lanjut. Begitu berita itu tersebar, seluruh internet langsung gempar. Hal itu menimbulkan kehebohan internasional. Konon, sebelum Li Zekai meninggal, ia telah membeli tiket untuk terbang ke Inggris hari itu. Sayang sekali mereka dibungkam sebelum bisa berangkat. Bersamaan dengan itu, baru-baru ini, ada sebuah game yang tiba-tiba menjadi populer di seluruh dunia. Game itu bernama Temple of War. Jenisnya agak mirip dengan permainan makan ayam. Saya tidak tahu persis kapan game ini menjadi populer, tetapi tiba-tiba menjadi populer. Dan dengan kecepatan luar biasa, game ini menyebar ke seluruh benua Rasia. Kini bahkan telah menyebar ke Amerika Utara. Anak muda dari seluruh dunia mulai merekomendasikan game ini secara spontan. Fenomena penularan dari manusia ke manusia telah terbentuk. Game ini dapat disebut sebagai produk yang sadar. Tidak hanya menyenangkan, grafiknya indah, tetapi juga mudah dioperasikan dan digunakan. Sebagai game mobile berskala besar, game ini lebih mudah diunduh daripada game mobile lainnya. Tidak ada masalah pembatasan jaringan internasional. Cukup kirim tautan dan Anda dapat mengunduhnya di seluruh dunia. Kemudian pemain dari seluruh dunia masuk ke dalam game dan memulai pertempuran tim ribuan pemain. Pada saat yang sama, setelah mengunduh aplikasi Temple of War, Anda dapat membuka fungsi obrolan sosial global. Bertemanlah di dalam game. Tampaknya ini bukan hanya aplikasi game sederhana, tetapi juga memiliki atribut sosial, penerbitan tugas, mendapatkan pesanan, mengobrol dengan pemain, memesan makanan, terjemahan cerdas, memesan taksi online, penerbitan video, menonton film, berbelanja perjalanan, navigasi global, semuanya dapat dilakukan di Temple of War. Aplikasi. Ini luar biasa. Sungguh luar biasa bahwa sebuah game dapat memiliki begitu banyak fitur lainnya. Dan setiap fungsinya bahkan lebih baik daripada aplikasi perangkat lunak khusus. Misalnya, fungsi navigasi globalnya lebih akurat daripada perangkat lunak navigasi profesional.
Terjemahan bahasa global untuk mencapai komunikasi tanpa hambatan. Jumlah pengguna Temple of War telah meroket, dan jumlah unduhannya meningkat setidaknya 1000 juta hampir setiap hari. Pengguna game global, sejauh ini, telah melampaui juta. Tingkat pertumbuhannya sangat menakutkan. Pox Sound, Shark, Dragon Tooth, Big Chat, Slow Hand, Station B, Cup, Kuanin, dan platform siaran langsung utama lainnya, baru-baru ini muncul sekelompok penyiar yang melakukan siaran langsung The Temple of War dan makan ayam. Dan itu langsung meledak. Mengapa game Temple of War begitu populer akhir-akhir ini? Sepertinya semua orang memainkannya. Sungguh menyenangkan, bermain game dengan pemain asing, tidak ada hambatan komunikasi sama sekali. Fungsi terjemahannya luar biasa. Teman-teman, saya ingin bertanya. Setelah memainkan Temple of War God, menurut saya game ini sangat menyenangkan, tetapi konfigurasi ponsel saya agak ketinggalan zaman. Saya berencana untuk mengganti ponsel. Apakah kalian punya rekomendasi? Bisakah kalian membantu saya menemukan ponsel yang lebih cocok? Bab 863. Lantai pertama. Ayo Apple. Lantai kedua. Apple sudah mati, saya merekomendasikan ponsel Pangu nomor 6 untuk bermain Temple of War. Ponsel ini benar-benar lancar untuk bermain Temple of War, siapapun yang menggunakannya akan tahu. Di lantai 3, memang, ponsel Pangu nomor 6 benar-benar harum. Ponsel yang saya beli seharga 5.000 yuan lebih harum daripada ponsel Apple seharga 1 yuan. Lantai keempat, pasti Pangu nomor 6, sangat harum. Lantai kelima, saya curiga Pangu nomor 6 dibuat khusus untuk Temple of War God. Lantai keenam, Anda benar sekali. Baik ponsel Pangu nomor 6 maupun The Temple of War diinvestasikan oleh Tuan Yan. Mereka berasal dari keluarga yang sama. Di mana saya bisa membeli ponsel Pangu nomor 6? Anda bisa membeli melalui aplikasi belanja Mengmeng, ada diskon resmi. Anda juga bisa memesan langsung di area belanja Temple of War, dan Anda juga bisa mendapatkan kupon Yuan. Di banyak forum game, netizen mulai secara spontan merekomendasikan ponsel Pangu nomor 6. Ponsel ini adalah raja nilai uang. Anda bisa membeli peralatan terbaik dengan harga paling murah, kelancaran permainannya sangat tinggi, kuncinya adalah rekomendasi resmi, dan dari mulut ke mulut juga sangat bagus, yang secara alami menjadi pilihan terbaik bagi kebanyakan orang. Ada fenomena yang sangat aneh, penjualan panas ponsel Pangu 6 sebenarnya dimulai di Eropa. Pemain Eropa sangat suka menggunakan perangkat ini. Bahkan dilakukan uji perbandingan dengan ponsel Apple. Hasilnya, di antara ponsel dengan harga yang sama, Pangu 6 sedikit lebih baik. Tidak ada yang bisa lolos dari hukum keharuman sejati. Emas akan selalu bersinar. Simbol Tomahawk akhirnya membentuk reputasi dan merek kelas atasnya sendiri. Petik 2. Mengapa ponsel Pangu nomor 6 yang saya beli di Inggris 1000 yuan lebih mahal daripada harga di Tiongkok daratan? Apakah ada teman di Tiongkok daratan yang bisa membantu saya membelinya? Saya akan memberi tambahan 200 yuan untuk ponsel itu. 200 yuan terlalu rendah, saya akan memberi komisi 300 yuan, saya mau sebanyak yang saya mau. Harga di situs web resmi Huaxia benar-benar murah, dan ada juga voucher 500 yuan. Kami mahasiswa asing tidak mendapatkan keuntungan ini. Benar, sekarang stoknya habis di luar negeri. Sulit sekali menemukan ponsel. Ponsel seharga 6.000 yuan di Tiongkok daratan sudah dijual dengan harga lebih dari 1 yuan oleh pedagang barang bekas. Ini benar-benar terlalu gelap. Magic City, Grup Superstar, Studio Game, The Temple of War. Qin Tian, yang bertanggung jawab menjalankan game tersebut, benar-benar tercengang setelah menerima umpan balik data. Selain tercengang, dia masih tercengang. Lebih dari sekadar terkejut. Bagaimana ini mungkin? Setelah optimasi dan revisi, kuil Dewa Perang, data tiba-tiba meningkat begitu pesat sehingga jumlah pemain meningkat sebanyak juta hanya dalam waktu setengah bulan. Tingkat pertumbuhan pengguna seperti ini hampir 10 kali lebih cepat daripada game mobile fenomenal, Raja Pestisida. Ini terlalu menakutkan. Bos Qin, menurut umpan balik data yang kami terima, popularitas kuil Dewa Perang tampaknya telah meningkatkan penjualan ponsel Pangu 6, dan membuat ponsel Pangu memiliki reputasi yang sangat baik. Saya mendengar bahwa ada toko ponsel Pangu di Shanghai. Stoknya habis, dan masih ada orang yang mengantri untuk membeli ponsel. Asli atau palsu? Ada sedikit ketidakpercayaan di mata Qin Tian. Kemudian tiba-tiba menyadari, terkejut. Apakah semua ini direncanakan oleh bos di balik layar? The Temple of War mungkin merupakan game yang dirancang khusus untuk ponsel Pangu, tetapi sebenarnya dapat mempromosikan penjualan merek ponsel melalui tata letak industri game, dan menciptakan cara baru untuk membangun citra merek ponsel kelas atas. Ini benar-benar salah satu strategi pemasaran terhebat di abad ke-21. Setiap tata letak industri saling terkait, dan setiap langkah rencana berada di bawah kendalinya. Kami pikir dia membuat game, tetapi sebenarnya dia membuat ponsel.
Kami pikir dia membuat ponsel. Bahkan, dia juga merancang layanan pesan antar makanan, video pendek, obrolan sosial, pemesanan taksi online, belanja e-commerce, navigasi perjalanan, penerjemahan simultan, dan bahkan pencarian pekerjaan. Apakah ini ambisi Tuan Yan? Untuk menyusup ke setiap detail kehidupan orang-orang dalam setiap aspek, dan memusnahkan semua industri. Terutama fungsi terjemahan simultan global, yang dapat langsung menembus hambatan bahasa global dalam sekejap. Di masa depan, anak-anak bahkan tidak perlu pergi ke sekolah. Setelah mempelajari bahasa asing apapun, Anda hanya perlu mengunduh kuil perang, dan Anda dapat bepergian ke seluruh dunia. Industri pendidikan di masa depan mungkin akan berubah. Pertukaran internasional mungkin akan semakin dekat dalam sekejap. Apakah ini sesederhana? Qin Tian tidak berani membayangkan lagi. Munculnya kuil perang dapat memengaruhi seluruh era. Secara langsung mengubah cara hidup orang-orang. Ini lebih dari sekadar permainan. Itulah mengapa Li Jiamu kalah telak. Tingkat pemikirannya tidak setara dengan Tuan Yan. Kebijaksanaan dan pandangan keseluruhan bos benar-benar luar biasa. Hati Qin Tian bergetar. Kekaguman dan rasa hormatnya kepada Chen Yuan langsung melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Tian. Tingkat kesukaan plus 10. Qin Tian. Tingkat kesukaan plus 10. Qin Tian. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing Qin Tian, tingkat kesukaannya telah menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas serangan baliknya yang sukses. Ding. Tuan rumah menghabiskan total 1000 miliar yuan untuk objek penjilat anjing, dan memberikan hadiah kepada tuan rumah berupa rabat 100 juta yuan. Ding. Hadiah poin penguatan tuan rumah plus 50. Ding. Hadiah keahlian tuan rumah, kemahiran berbahasa Inggris, kemahiran psikologi, kemahiran manajemen bisnis, kemahiran integrasi sumber daya perusahaan, kemahiran akuntansi, kemahiran hukum, kemahiran perencanaan. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 185 cm. Berat, 80 kg. Kekuatan, 280. Konstitusi, 230. Semangat, 180. Kelincahan, 180. Nilai rata-rata untuk orang normal, 10. Status, tak terkalahkan. Sisa hidup, 180 tahun. Sisa poin penguatan, 220 poin. Keahlian. Klik untuk melihat daftar keahlian. Berbaring di rumput, ranjau dilemparkan dari sisi seberang, hati-hati untuk menghindarinya. Yehan, cepat lemparkan beberapa bom asap lagi, 2 tim lagi datang, dan pertempuran akan segera dimulai. Turun, Qin Wushuang, cepat turun, jangan, lari ke sana kemari, ada Voldemort di rerumputan, hampir saja aku terbunuh. Suanyin, kemarilah dan bantu aku. Chen Yuan sedang bermain game dengan beberapa gadis dalam sebuah kelompok, memimpin mereka untuk membunuh ke segala arah. Siapa sangka kali ini? Serangkaian peringatan sistem tiba-tiba terdengar di benakku. Qin Tian, yang berada jauh di ibu kota sihir, tanpa diduga berhasil melakukan serangan balik langsung. Ada apa? Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa, mengapa dia berhasil melakukan serangan balik sendiri? Tepat ketika Chen Yuan tenggelam dalam kegembiraan serangan balik yang tiba-tiba. Layar ponselnya menjadi hitam. Mereka telah musnah. Dalam game kuil perang, bahkan kesadaran operasional Chen Yuan yang mesum pun mungkin tidak bisa memakan ayam. Apalagi dia menyukai senjata baja. Sangat mudah untuk bertemu 7 atau 8 tim dalam pertempuran jarak dekat. Dalam kasus ini, sangat mudah untuk ditembak mati, sekuat apapun kesadaran operasionalnya. Dalam satu permainan, Chen Yuan membunuh 130 orang, dan akhirnya terbunuh oleh Voldemort. Aku sangat marah. Bab 864. Tepat ketika Chen Yuan sedang bermain game dengan sekelompok gadis. Bandara Kekaisaran. Maskapai Longhua. Seorang pria parubaya biasa berjalan keluar dari bandara. Ibu kota Kaisar, kursi ini akhirnya tersedia. Bei Chen Yaowang menunjukkan senyum sinis. Sebagai seseorang dengan teknik penyamaran, hadiah yang ditawarkan oleh Dark Web tidak berguna baginya. Selama Anda tidak menunjukkan jati diri Anda kepada orang lain, Anda tidak akan bisa menangkap Raja Pengobatan Bei Chen sama sekali. Penyergapan dan pembunuhan setengah bulan yang lalu adalah kesempatan terbaikmu, tetapi sekarang, kau telah melewatkan kesempatan ini. Sekarang orang tua itu telah pulih dari luka-lukanya, dan bahkan mendapatkan berkah penyamaran, menembus hambatan dan memasuki tahap menengah tingkat ketiga, siapa yang bisa berbuat apapun pada orang tua itu. Li Zekai adalah pengkhianat. Berapapun pengawal yang dia pekerjakan, mereka tidak berguna di mata orang tua ini. Aku akan membunuhnya seperti anjing. Mereka yang berani mengkhianati orang tua ini masih ingin melarikan diri ke Eropa untuk menikmati berkah. Itu hanya angan-angan. Giliranmu selanjutnya, Chen Yuan.
Bei Chen Yaowang menatap papan reklame besar berbentuk manusia di bandara dan berkata dingin. Orang di papan reklame itu adalah foto Chen Yuan dan kontestan cantik lainnya. Di papan reklame itu, terdapat dua slogan yang sangat menarik perhatian. Aktor sejati, duta ponsel Pangu. Agak berima. Bei Chen Yaowang menatapnya dengan acuh tak acuh. Harus diakui bahwa anak Chen Yuan memang sangat berbakat, dan tidak berlebihan menyebutnya sebagai generasi jenius. Prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Beri dia waktu untuk berkembang, dan dia pasti akan menjadi legenda generasi ini, dan ponsel Pangu mungkin akan menjadi Apple di era berikutnya. Dia mungkin orang yang akan mengguncang era di masa depan. Sayangnya, dia akan segera meninggal. Setelah Bei Chen Yaowang meninggalkan bandara, ia secara acak menemukan hotel dan menetap sementara. Kemudian ia membuka kopernya dan mulai berganti pakaian. Setelah 1 jam, ia telah menjadi orang lain. Aku melihat pria berambut putih ini, mengenakan jubah bergaya kuno, alis dan janggut putih, meskipun sudah tua, tetapi kulitnya kemerahan, tulangnya kuat, dan perawakannya tegap. Gerak-gerik dan sikapnya menunjukkan pembawaan luar biasa seorang ahli. Dia berada di Sungai Huangpu, mengalahkan Bei Chen Yaowang dengan satu gerakan, memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, mengubah takdirnya melawan langit, dan dikenal sebagai Dewa Tanah, Dongsuan Yaozun. Saat Bei Chen Yaowang selesai berganti pakaian dan keluar dari hotel, semua keluarga besar di ibu kota kekaisaran terkejut. Berita mengejutkan ini dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Dewa Tanah Senior Dongsuan telah datang ke ibu kota kekaisaran. Senior Dongsuan, apakah Anda benar-benar datang ke ibu kota kekaisaran? Cepat, siapkan mobil Anda, dan segera temui Senior Dongsuan. Terakhir kali di ibu kota sihir, Xiao Ziling diracuni dan sekarat. Senior Dongsuan lah yang datang menyelamatkannya di saat kritis. Saya tidak sempat berterima kasih kepada Senior Dongsuan terakhir kali. Kali ini ketika Senior datang ke ibu kota kekaisaran, keluarga Wei saya akan menyambut Anda dengan hangat. Apa yang Paman katakan adalah kita benar-benar harus berterima kasih kepada Senior Dongsuan. Orang tua keluarga saya sakit parah, dan waktu semakin menipis. Jika kita bisa meminta Dongsuan Yaozun untuk menyelamatkannya, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu apakah Senior Dongsuan akan mau berbicara dengan baik. Apakah dia akan berbicara dengan Bei Chen Yao? Wang juga aneh. Cobalah. Dongsuan Yaozun, sebagai seorang senior, pasti tidak akan menolak untuk menyelamatkannya. Bukankah dia menyelamatkan cucu keluarga Wei terakhir kali? Terakhir kali saya mendengar bahwa Chen Yuan yang memohon belas kasihan, dan Senior Dongsuan datang untuk menyelamatkan Wei Ziling. Jika Anda ingin meminta Dongsuan Yaozun kali ini, saya khawatir Anda harus menunjukkan kebaikan kepada Chen Yuan. Saya merasa situasinya agak kurang beruntung. Kali ini, berbagai departemen mengadakan pertemuan. Kami melakukan diskusi kelompok terperinci tentang pengembangan tata letak bisnis Chen Yuan. Kecepatan pengembangan bisnis Chen Yuan terlalu cepat, dan bahkan secara bertahap menghasilkan tren monopoli. Jika tidak dikendalikan, itu dapat membentuk perusahaan monopoli tingkat raksasa, yang sangat merusak keseimbangan pasar. Jika saya ingin menekan industri Chen Yuan, apakah itu akan menyebabkan permusuhan dengan Dongsuan Yaozun, alih-alih merawat orang tua saya? Tentu saja, Presiden Sun, meskipun bisnis Chen Yuan berkembang pesat, sejauh ini, belum membentuk monopoli, juga belum menjadi terlalu besar untuk hilang. Tidak perlu membatasinya sekarang, dan tunggu sedikit lebih lama. Kesehatan orang tua Anda telah sembuh, dan posisi Anda telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan akan ada waktu untuk menanganinya ketika saatnya tiba. Itulah satu-satunya jalan. Raja Obat Bei Chen tidak pernah membayangkannya. Tepat ketika dia hendak membuat masalah bagi Chen Yuan, dan berencana untuk menyingkirkan anak laki-laki ini, untuk membalas dendam atas penghinaan yang dilakukan guru dan muridnya terhadap Yao Wanggu. Semua keluarga besar di ibu kota kekaisaran datang satu persatu. Keluarga-keluarga ini termasuk keluarga Wei, keluarga Chen, keluarga Jiang, keluarga Zhao, keluarga Sun, dan keluarga-keluarga terkemuka lainnya. Setiap keluarga memperlakukannya dengan sopan. Pada saat ini, Bei Chen mulai menghadapi kesulitan. Dia tidak tahu seperti apa karakter Dongsuan Yaozun, karena dia hanya pernah berhubungan dengannya sekali, jadi dia sama sekali tidak memahaminya. Jika dia langsung menolak untuk menyelamatkannya, apakah itu akan bertentangan dengan kepribadian Dongsuan sendiri? Dan itu akan menyebabkan anak-anak Chen Yuan meragukannya. Jika dia memilih untuk menyelamatkan mereka, dengan begitu banyak pasien dari keluarga tersebut, akan terlalu merepotkan untuk merawat mereka. Apakah aku di sini untuk membunuh orang, bukan untuk menyelamatkan mereka? Siapa yang punya waktu luang untuk peduli dengan hidupmu? Lupakan saja, Patua Dongsuan bertindak untuk merawat Wei Ziling. Dilihat dari perilaku dan gayanya, dia pasti orang yang baik, dan dia tidak akan menolak untuk menyelamatkannya. Aku hanya bertindak untuk merawat beberapa pasien, mencoba menyesuaikan diri dengan karakter sebisa mungkin.
Tunjukkan kekuranganmu. Waktu berlalu. Keesokan paginya. Selama waktu ini, Chen Yuan tidak melakukan apapun. Dia akan meluangkan waktu untuk bermain game, merekam acara sesekali, dan pergi ke ruang latihan untuk menginstruksikan para kontestan tentang keterampilan akting mereka. Sebagai sosok yang melampaui level aktor, dia memang memiliki wawasan unik dalam keterampilan akting. Banyak guru mata pelajaran tidak dapat memahami masalahnya. Chen Yuan seringkali dapat menunjukkan inti masalahnya, membimbing para aktor baru, dan dengan cepat menemukan perasaan karakter tersebut. Aturan babak gugur adalah para aktor dibagi menjadi beberapa kelompok, dan film pendek direkam langsung, dan hasilnya berbicara sendiri. Jelas sekali siapa yang memiliki keterampilan akting yang baik dan siapa yang memiliki keterampilan akting yang buruk. Hari ini adalah hari pertama pengumuman hasil babak gugur, yang berarti 60 kontestan akan meninggalkan acara tersebut. Sebagai mentor grup program, Chen Yuan tidak tega melihat gadis-gadis ini menangis. Tapi tidak ada jalan keluar, pasti akan ada yang tereliminasi. Hingga keputusan akhir 10 besar, 3 besar, dan juara 1. Setelah perekaman acara, Ye Han menemui Chen Yuan. Chen Yuan, sudahkah kau dengar? Gurumu Dongsuan Yaozun telah datang ke ibu kota kekaisaran. Apa-apaan ini? Mendengar nama Dongsuan Yaozun, Chen Yuan merasa sedikit aneh. Bukankah Dongsuan Yaozun adalah tokoh yang diciptakan begitu saja oleh Lao Su? Sang dewa ada di sini, jadi apakah ada Dongsuan Yaozun yang kedua? Benarkah? Apakah guruku benar-benar muncul di ibu kota kekaisaran? Chen Yuan terkejut selama beberapa detik, lalu segera menyadari. Ya, aku mendengar bahwa Dongsuan Yaozun datang ke ibu kota kekaisaran kemarin, dan diundang kembali oleh keluarga Sun, salah satu dari 8 keluarga besar, dan dia menyembuhkan penyakit kronis Tuan Sun selama bertahun-tahun dengan sekali suntikan. Keterampilan medisnya yang unik membuat semua orang di tempat itu kagum. Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Bab 865. Apa yang akan dilakukan orang ini? Untuk bisa menyamar sebagai Dongsuan Yaozun pasti sudah menguasai teknik penyamaran. Tapi orang ini tidak hanya berpura-pura sangat mirip, bahkan kemampuan medisnya pun asli, cukup untuk membingungkan yang asli. Tahu cara menyamar, dan dengan kemampuan medis yang luar biasa, siapa lagi kalau bukan Bei Chen tua? Masalahnya adalah karakter Dongsuan Yaozun sama sekali tidak ada. Kau berpura-pura menjadi orang yang kuperankan, kau tidak ingin berpura-pura menjadi guruku, lalu diam-diam menyerang Lao Su. Chen Yuan terdiam. Hanya kalian berdua, guru dan murid, yang bisa melakukan operasi semacam ini. Nima yang asli lebih hebat dari yang lain. Chen Yuan, senior Dongsuan datang menemui kaisar untuk mencarimu, kenapa? Ye Han memiliki sedikit kecurigaan di matanya. Dia telah menduga sejak awal bahwa Dongsuan Yaozun mungkin adalah Chen Yuan sendiri. Tapi apa yang terjadi sekarang jelas membalikkan dugaannya sebelumnya. Seharusnya karena aku takut akan dibunuh, jadi aku datang ke sini untuk melindungi diriku. Lagi pula, aku telah menyinggung banyak orang sebelumnya, dan selalu ada orang yang ingin mencelakaiku. Seharusnya, kata seharusnya, mengandung unsur ketidakpastian. Ini membuktikan bahwa Chen Yuan tidak begitu jelas tentang niat Dongsuan Yaozun, dan dia sedikit terkejut ketika menghadapi berita ini. Tampaknya agak sulit dipercaya. Bukankah wajar jika seorang guru datang ke ibu kota untuk mencarinya? Mengapa Chen Yuan merasa itu tidak masuk akal? Mungkinkah ada rahasia lain di baliknya? Sementara Chen Yuan berdiskusi dengan Ye Han, Ni Wenxiuzi juga tampaknya telah mendengar berita itu. Dongsuan Yaozun telah tiba. Berita ini mengejutkannya. Chen Yuan sudah sangat sulit dihadapi, dan dengan Dongsuan Yaozun yang bahkan lebih kuat darinya, aku khawatir operasi ini akan jauh lebih sulit. Awalnya, kupikir Chen Yuan lebih menyukai wanita, tetapi kenyataannya, melalui kontakku selama periode ini, aku menemukan bahwa dia bukanlah pria yang bisa tergoda hanya oleh kecantikan. Setidaknya sampai sekarang, dia belum pernah secara aktif menghubungiku, bahkan aku tidak menemukan kesempatan untuk menyerang. Sekarang Dongsuan Yaozun yang lebih misterius muncul di samping Chen Yuan, risiko terbongkarnya identitasku pasti akan meningkat drastis. Bahkan jika aku memenangkan kejuaraan acara ini, aku khawatir aku tidak akan bisa mendekati Chen Yuan, apalagi mencuri rahasia kecerdasan buatan. Daripada berdiam diri dan menunggu kematian, lebih baik menyerang duluan. Ni Wenxiuzi menenangkan diri. Mungkin kali ini, dia perlu meminta bantuan dari organisasi lagi. Dongsuan harus mati. Dengan keberadaan yang begitu kuat yang menjaga Chen Yuan, mustahil untuk mencuri kode sumber kecerdasan buatan. Sayap di sekitar Chen Yuan harus dipotong. Memikirkan hal ini, Ni Wenxiuzi melaporkan masalah tersebut melalui saluran khusus. Manajemen Senior School and Bones segera mengadakan rapat darurat untuk menanggapi masalah ini. Peran kecerdasan buatan secara bertahap menjadi menonjol. Fungsi penerjemahan sinkron global jelas merupakan bom raja. Sangat mungkin untuk mengubah pola dunia masa depan. Saat ini, jika ingin mengambil inisiatif,
harus melakukan apapun, jika tidak, kebangkitan Huaxia akan tak terbendung dan secara langsung mengancam supremasi Amerika Serikat. Segera, petinggi Skull and Bones mengeluarkan perintah. Kali ini, semua agen top yang bersembunyi di Tiongkok harus tanpa syarat mematuhi perintah Doomsday Reincarnation. Bantu dia dalam membunuh Dongsuan Yaozun secara paksa. Dengan segala cara. Ni Wenxiuzi dengan cepat menerima respons dari pimpinan organisasi, menambah sedikit kepercayaan dirinya. Dalam operasi ini, 136 agen top akan mengikuti perintah dan membantunya membunuh Dongsuan. Kak Qiuzi, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau melamun? Luo Qianwen datang dengan semangkuk nasi dan bertanya dengan penasaran. Tidak, aku tidak memikirkan apapun. Kak Qiuzi, aku sangat gembira kali ini, aku hampir tereliminasi, tetapi kali ini, aku masih berhasil mencapai peringkat ke-59. Aku sangat beruntung. Namun, aku tahu kemampuan aktingku biasa-biasa saja. Jika aku ingin maju ke peringkat teratas di babak selanjutnya, mungkin aku tidak punya banyak harapan. Kak Qiuzi, bisakah kau mengajakku? Kudengar mulai besok, kita akan masuk ke pangkalan film dan televisi Sendian untuk syuting film. Akan ada tugas syuting selama seminggu, yang akan dibagi menjadi 6 kru, dan setiap kru akan memiliki 10 kontestan yang akan berperan sebagai aktor yang berbeda di kru tersebut. Tim yang memenangkan peringkat 1 bisa langsung melaju ke peringkat 1 di babak selanjutnya. Kurasa peringkat kemungkinan besar akan dihasilkan dari grupmu, Kak Qiuzi. Bawa aku, Kak Qiuzi, dan aku akan menjadi pelayanmu. Selesai, kata Luo Qianwen dengan wajah menjilat. Jangan anggap dia ceroboh di permukaan, tapi sebenarnya dia sangat cerdas di dalam hatinya. Karena aku tidak bisa mengimbangi kemampuanku, maka peluklah pahanya dan biarkan Kakak Qiuzi membawanya berpura-pura terbang. Apakah kita akan pergi ke pangkalan film dan televisi Sendian besok? Ya, Kakak Qiuzi. Bukankah kau mendengarkan pengaturan dari guru grup program? Jangan khawatir, jangan terlalu menekannya. Meskipun Ye Han cukup populer, banyak orang mengaguminya, tetapi kita tidak perlu takut padanya. Aku percaya pada Kakak Qiuzi, kau bisa mengalahkannya. Apa yang dikatakan Luo Qianwen dan apa yang dipikirkan Ni Wenxiuzi sama sekali tidak sama. Yang satu memikirkan bagaimana cara maju ke kompetisi. Yang lain memikirkan bagaimana cara membunuh Dongsuan Yaozun secara paksa. Kali ini, tampaknya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk pergi ke pangkalan film dan televisi Sendian untuk syuting film. Pangkalan film dan televisi Sendian, sebagai pangkalan film dan televisi terbesar di Tiongkok, telah mengumpulkan sejumlah besar figuran, kru, dan turis. Ada film perang, film kostum, dan film idola remaja, semua jenis properti tersedia. Perpaduan ikan dan naga. Setiap kru perlu merekrut pemain grup, 200 yuan sehari untuk makan siang kotak. Jika seorang agen dicampur ke dalam kru, dia pasti tidak akan mudah dikenali. Ganti senjata palsu dengan yang asli. Tepat di kota film dan televisi Sendian, menyergap Dongsuan Yaozun dan menebar jaring langit dan bumi, ini sungguh pertolongan Tuhan. Oke, ya, kamu bisa bergabung dengan grupku. Ni Wenxiuzi mengangguk. Benarkah? Kakak Qiuzi, terima kasih banyak. Mua gelombang Kakak Qiuzi, ini paha ayam tambahan yang kuminta dari bibi di kantin. Akan kuberikan padamu. Luo Qianwen berkata dengan gembira. Aku merasa bahwa dengan bantuan bos besar, bahkan nasi yang dimasak pun menjadi semakin lezat. Cepat. Dongsuan Yaozun, menggantung panci untuk membantu dunia, seperti Huatuo yang hidup di dunia, menyelamatkan semua makhluk hidup, dan berita tentang keluarga Sun, keluarga Jiang, keluarga Zhao, dan ketiga orang tua itu menyebar secara berurutan. Reputasi senior Dongsuan memang pantas. Para tetua dari ketiga keluarga itu telah terbaring sakit di tempat tidur selama bertahun-tahun, dan mereka telah menemui banyak dokter terkenal, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, di bawah perawatan Dongsuan Yaozun, ia segera bisa berjalan. Benar saja, dia adalah seorang ahli pengobatan, seorang dokter jenius yang tak tertandingi. Setelah menunjukkan sedikit lambaian tangan, membuktikan kemampuan medisnya yang luar biasa. Bei Chen Yaowang memutuskan untuk segera melakukannya, agar tidak mengalami malam yang panjang dan mimpi buruk. Siapa tahu Dongsuan Yaozun yang asli tiba-tiba muncul. Aku dengar dari putra bungsu keluarga Sun bahwa grup program di bawah Chen Yuan akan segera syuting dan merekam program di kota film dan televisi Sendian. Chen Yuan juga akan tinggal di kota film dan televisi Sendian selama seminggu. Aku akan pergi ke studio besok, mengunjungi tim, dan mengambil kesempatan untuk menghabisi putra Chen Yuan. Bab 866. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Grup program, Real Actors, dengan 500 kontestan tingkat lanjut dan lebih dari anggota staf, pergi bersama ke kota film dan televisi Sendian. Grup program dibagi menjadi 6 kelompok. Mereka juga merekrut banyak aktor, senior, yang bergabung dalam kru untuk membuat 6 film. Awalnya,
Tim program hanya berencana untuk membuat beberapa film pendek secara acak, atau mengambil beberapa cuplikan dari karya film dan televisi klasik, sehingga pendatang baru dapat bermain dengan bebas. Perbandingan penampilan langsung, sederhana dan nyaman. Tetapi Chen Yuan tidak terlalu puas dengan rencana ini. Dia bahkan curiga bahwa grup program tersebut diduga sedang berhemat. Wajib hukumnya bahwa pengeluaran setiap kru tidak boleh kurang dari 1.000 juta. Uang itu harus dikeluarkan, dan Anda bisa menghitungnya. Jika tidak bisa menghabiskan semuanya, Anda tidak akan bisa bekerja bulan depan. Yang Si Chen sedikit terdiam. Belum pernah mendengar persyaratan seperti ini. Kru film orang lain menghemat uang jika memungkinkan, tetapi jika menyangkut Yan Bos, mereka malah diberhentikan jika tidak bisa menghabiskan semua uang. Hal itu benar-benar mengubah pandangan 3 anggota kru. Yang Si Chen, Dela, Jiang Manying, dan Gao Suanyin mendiskusikan masalah ini. Mereka sepakat, Yan selalu menjadi orang yang memiliki tujuan artistik tinggi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Yan selalu mengajukan permintaan, dan pasti ada alasannya. Mungkin kalian belum mengerti sekarang, tetapi Tuan Ting Yan, melakukan sesuatu sesuai keinginannya adalah hal yang benar. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk menghabiskan 1.000 juta dalam seminggu tugas syuting? 6 kru, total 6.000 juta. Karena para kontestan grup program berperan sebagai aktor utama, mereka tidak dibayar. Tanpa imbalan sepeser pun untuk aktor utama, mereka hanya menerima makan siang kotak, dan tampaknya sebagian besar pengeluaran langsung dipotong. Beberapa instruktur berdiskusi secara rinci. Akhirnya, serangkaian rencana pengeluaran dirumuskan. Pertama, masalah naskah. Karena Tuan Yan mengajukan permintaan, naskahnya tidak boleh terlalu buruk, jadi dia langsung membeli naskah asli dari penulis skenario peraih medali emas. Naskah ini akan berharga jutaan. Kedua, pekerjakan sutradara, asisten sutradara, penata adegan, teknisi pencahayaan, fotografer, perancang set, penata properti, penata rias, staf khusus, pasca produksi, penyuntingan, semua yang terbaik dan termahal untuk kru dengan gaji tinggi. Ketiga, tingkatkan biaya pembuatan bingkai, perbesar ukuran film, dan bahkan undang aktor terkenal untuk berpartisipasi dalam pembuatan film grup program tersebut. Masalahnya adalah aktor ternama pasti tidak akan memainkan peran pendukung untuk pendatang baru. Ini jelas merupakan bentuk merendahkan diri sendiri. Jadi mereka hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menemukan aktor-aktor yang relatif bergaji tinggi tetapi bukan aktor ternama dan bersedia memainkan peran pendukung. Orang-orang seperti itu biasanya veteran. Anda harus selalu percaya bahwa orang mahal karena suatu alasan. Beginilah cara kerjanya. Seharusnya bisa menghabiskan 1.000 juta. Jika Anda tidak dapat menghabiskan semuanya dengan cara ini, maka cari lebih banyak pemain grup sampai Anda kehabisan dana. Dengan cara ini, film asli dan film pendek televisi telah menjadi film lengkap, dan biaya produksi setiap film mencapai 1.000 juta. Tim program akhirnya memutuskan bahwa ke-6 film ini akan ditayangkan langsung di bioskop, dan siapapun yang memiliki hasil terbaik dan pendapatan box office tertinggi akan dipromosikan. Langsung menggunakan uji pasar untuk menjelaskan semuanya. Ini adalah keadilan sejati. Dipromosikan oleh grup program, Real Actors, yang merupakan program paling populer, dan bahkan biaya promosinya pun dihemat. Lagi pula, di bawah naungan Jenderal Tobacho, mereka memiliki jaringan bioskop terbesar di negara ini, dan dapat dirilis kapanpun mereka mau. Itu saja. Aktivitas syuting grup program di Sendian Film and Television City telah resmi dikonfirmasi. Di dalam bus yang membawa kru menuju lokasi syuting, asisten Yang Si Chen tiba-tiba menerima telepon. Sutradara Yang, barusan seseorang yang bertanggung jawab di studio film memberitahu saya bahwa biaya sewa lokasi syuting dan properti grup program kami di Sendian Film City semuanya gratis, dan mereka telah membuka jalur VIP untuk kami. Kru kami memiliki prioritas dalam segala hal. Benarkah ada hal seperti itu? Yang Si Chen tampak bingung. Ya, Direktur Yang, Grup Juxing memiliki saham di kota film dan televisi Sendian. Grup Juxing sendiri merupakan salah satu dari 3 pemegang saham utama kota film dan televisi tersebut. Sekarang setelah grup Juxing diakuisisi oleh Feidun Capital, posisinya setara dengan kota film dan televisi Sendian dan juga termasuk dalam industri tembakau secara keseluruhan. Mereka tentu ingin menjilat bos besar, kata asisten tersebut. Jadi memang ada hubungan seperti itu. Yang Si Chen mengangguk. Kota film dan televisi memberi lampu hijau kepada tim program, yang kemungkinan akan menghemat sejumlah uang lagi. Ini juga menghemat banyak waktu. Tanpa biaya sewa lokasi syuting dan gaji bintang, sebuah film langsung memangkas 90% pengeluaran. 1.000 juta mungkin agak sulit dihitung. Apakah Anda ingin memberi staf lebih banyak bonus? Tapi hadiahnya juga harus memenuhi standar misi. Direktur Yang, mengapa kita tidak memilih hotel regal untuk hotel yang telah dipesan kru kita? Semua anggota kru tinggal di hotel bintang 5, yang seharusnya cukup untuk mendukung susunan kru program kita. Baiklah, kalau begitu ikuti standar ini.
Itu pasti akan meningkatkan banyak pengeluaran. Sekitar pukul 10 pagi, tim program tiba di kota film dan televisi Sendian. Tim yang terdiri lebih dari 500 orang dibagi menjadi 6 kelompok kerja. Di setiap kelompok, ada 10 kontestan tingkat lanjut, total 60 orang. Kelompok program tersebut secara khusus memberi mereka daftar aktor. Mereka dapat memilih aktor yang ingin mereka ajak bekerja sama sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, pengaturan karakter dalam skrip, dan arah plot, serta merekrut aktor tambahan secara langsung. Tugasnya sangat padat. Waktunya hanya 1 minggu. Seminggu kemudian, mereka harus membuat film lengkap dan menyerahkannya untuk tugas penilaian ini. Dalam kru, mereka diberi kebebasan untuk berkembang sepenuhnya. Mereka dapat berkonsultasi dengan guru profesional kapan saja, dan semua sumber daya yang mereka butuhkan dipenuhi semaksimal mungkin. Tugas akan segera diberikan. Tugas syuting telah dimulai. 6 film. Film tentang kehidupan kampus remaja. Film bela diri. Film fiksi ilmiah. Film bisnis di tempat kerja. Film menegangkan. Film mata-mata. Dalam 7 hari, semua syuting selesai. Ini jelas merupakan ujian besar. Tidak masalah seberapa bagus kemampuan syuting atau akting mereka, selama mereka menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Cobalah untuk selengkap mungkin, bandingkan saja dengan lawan-lawan lainnya. Lagi pula, mereka semua pendatang baru, jadi mereka tidak perlu membandingkan diri dengan film-film klasik di pasaran, mereka hanya perlu menyempurnakan penampilan mereka sendiri. Sudah berakhir, Kak Kyuzi, kita sangat tidak beruntung mendapatkan naskah film mata-mata, dan karakterku adalah agen wanita. Ini benar-benar terlalu sulit. Lagi pula, pendapatan box office film mata-mata umumnya tidak terlalu tinggi. Kita benar-benar dirugikan. Yehan mendapat naskah film idola remaja, dan Qin Wushuang mendapat naskah film bela diri. Naskah mereka jauh lebih sederhana dan memiliki penonton yang lebih besar, kata Luo Qianwen dengan wajah sedih. Jangan khawatir, film mata-mata tidak selalu gagal, yang penting mainkan peranmu dengan baik. Bab 867. Ni Wenxiuzi tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia punya rencana. Kau sudah dengar, tim program, Real Actor, sedang merekrut figuran. Gajinya sangat tinggi, 500 yuan sehari, dan kotak makan siangnya berupa paket makanan mewah dan lezat seharga 50 yuan. Benarkah? Gaji aktor grup di sini hanya 200 yuan sehari, dan kotak makan siangnya bahkan tidak ada kaki ayamnya. Kondisinya terlalu buruk, pasti ada persyaratan untuk gaji setinggi itu. Bahkan jika hanya sebagai pemain grup, kau harus punya kemampuan akting, kalau tidak, maafkan aku. Tidak masalah soal uang atau bukan. Aku hanya berpikir bergabung dengan tim produksi Pak Yan mungkin sebuah kesempatan. Jika sutradara menyukainya, aku akan langsung menjadi aktor kontrak. Mungkin aku bisa menjadi bintang di masa depan. Anak muda, kamu baru lulus, kan? Punya mimpi itu bagus, tapi jangan terlalu berharap. Kakak, aku sudah mengembara ke utara selama 10 tahun. Aku sudah bekerja paruh waktu selama 5 tahun. Pekerjaan utamaku adalah mengantar makanan, dan pekerjaan paruh waktu hanyalah pekerjaan sampingan. Jangan jadikan ini bisnis utamamu, nanti kamu kelaparan. Aku sudah lama memperhatikan grup program, Real Actor. Ada begitu banyak wanita cantik di dalamnya, semuanya wanita cantik kelas atas. Lingkungan kerja seperti ini, apalagi dengan bayaran 500 yuan sehari, tidak dibayar. Ya, hei, sekelompok figuran membicarakannya. Kota film dan televisi Sendian memang sebesar itu. Jika ada kru yang bagus, semua orang akan bergegas masuk. Proses casting akan segera selesai. Sutradara mengambil naskah dan langsung mulai syuting. Kakak, apakah kamu juga seorang pemain grup profesional? Kurasa kamu punya temperamen yang bagus, dan kamu bahkan membawa peralatanmu sendiri ke dalam grup, senjatamu terlihat seperti senjata asli. Itu semua hanya properti, jadi tidak ada gunanya, jangan dianggap serius. Kru film mata-mata kami dilengkapi dengan peralatan mewah. Ada senapan sniper AWM, granat 82-2, granat asap M18, peluncur roket lapis baja Russian Warwine 220 mm, senapan mesin ringan MP5, dan properti profesional. Benar-benar pantas disebut kru besar. Saudara, apakah kau mengerti? Aku hanya penggemar militer. Aku suka membaca koran jika tidak ada yang harus dilakukan. Saudara, akmu terasa seperti aslinya. Bisakah kau meminjamkannya padaku untuk dimainkan? Ini tidak bisa, senjatanya ada di sana, senjatanya mati, kau tidak boleh menyentuh benda ini. Benar saja, ini pertunjukan kelompok dengan bayaran 500 yuan per hari, dan aku masuk ke acara ini begitu cepat, kakakku benar-benar profesional. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Tepat ketika pekerjaan kru sedang berlangsung dengan penuh semangat. Sebuah Rolls-Royce culinan mewah berhenti di pintu masuk kota film dan televisi Sendian. Senior Dongsuan, ini kota film dan televisi Sendian. Yanzong dan krunya pasti sedang syuting di sini.
Mereka kru besar, jadi seharusnya mudah ditemukan. Tanyakan saja beberapa orang, dan Anda pasti tahu lokasi tepat mereka. Kata pengemudi dengan hormat. Baiklah, Anda kembali, orang tua ini bisa pergi sendiri. Raja Tabib Beichen melambaikan tangannya. Kemudian dia membuka pintu belakang dan keluar. Dia mengenakan jubah kuno, dan dia tampak tenang tanpa terpengaruh angin. Di antara gerakannya, ada tekanan yang menakjubkan. Bentuk seperti itu, jika berada di tempat lain, pasti terlihat sangat aneh. Tetapi di kota film dan televisi Sendian, penampilan seperti ini sangat normal. Bahkan ada monster dan hantu yang lebih berlebihan. Saat Raja Tabib Beichen tiba, dia menjadi sasaran mata-mata profesional. Perhatian, semua unit perhatikan, Dongsuan Yaozun muncul di kota film dan televisi Sendian, target telah muncul, target telah muncul. Jangan bertindak gegabah, semuanya bersiap dan tunggu target memasuki lingkaran penyergapan, kata Ni Wenxiuzi melalui headset khusus. Baik, Pak. Saat ini, Ni Wenxiuzi telah berganti pakaian menjadi jubah hitam dan topeng, menutupi seluruh tubuhnya begitu rapat sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Setelah berganti kostum, Qiuzi segera mengambil senapan sniper AWM miliknya dari kelompok properti. Dalam sekejap mata, dia muncul di titik penembak jitu tinggi di atap. Sebenarnya, penembak jitu yang melakukan penyergapan kali ini jauh lebih banyak daripada Ni Wenxiuzi seorang diri. Ada 12 penembak jitu top secara total. Tetapi Dongsuan Yaozun misterius dan tidak dapat diprediksi. Untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk bertindak sendiri. Melakukan hal itu berisiko mengungkap identitasnya. Tetapi tidak ada jalan lain. Jika Dongsuan Yaozun tidak menyingkirkannya, situasinya akan menjadi lebih sulit, dan sekarang aku tidak bisa terlalu mempedulikannya. Bos, saya baru saja melakukan riset. Di antara ke-6 kru, saya merasa kru drama mata-mata adalah yang paling efisien. Kru lainnya masih dalam tahap mencari tahu cara syuting. Kru drama mata-mata sudah mulai berakting secara langsung. Efisiensi kerja berbagai departemen sangat tinggi, dan mereka sangat profesional. Yang Si Chen tak kuasa menahan diri untuk memuji. Benar-benar sangat profesional. Chen Yuan mengangguk. Ada sedikit kewaspadaan di matanya. Apa yang akan dilakukan Ni Wenxiuzi? Ini akhirnya tak tertahankan, apakah kau akan bertindak? Jelas ada beberapa agen rahasia sungguhan dalam pertunjukan kelompok ini. Apakah kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhku? Meskipun kekuatanku saat ini cukup kuat, aku harus waspada. Aku masih perlu lebih stabil. Jangan pernah meremehkan kekuatan lawanmu. Karena kau tidak tahu kartu truf lawan, dan kau tidak tahu berapa banyak orang yang dia panggil, ada terlalu banyak orang yang jatuh terpuruk. Orang-orang sombong cenderung mati lebih awal. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa memegang roket, jadi hak apa yang kumiliki untuk lengah? Sistem, perkuat kekuatan, fisik, semangat, kelincahan, dan semua atributku sebanyak 50 poin. Ding! Untuk peningkatan ini, host perlu mengonsumsi 200 poin peningkatan. Bolehkah saya bertanya apakah host yakin dengan peningkatan ini? Ding! Penguatan. Penguatan selesai. Tinggi, 185 cm. Kelincahan, 230. Sisa hidup, 180 tahun. Poin penguatan tersisa, 20 poin. Detik berikutnya, kekuatan eksplosif mengalir melalui tubuhnya. Kekuatan teror langsung meledak dalam jumlah besar. Kekuatan eksplosif Chen Yuan saja telah mencapai 33 kali lipat dari pria dewasa normal. Satu pukulan saja cukup untuk membunuh seekor gajah. Kebugaran fisik seperti ini seharusnya tidak hilang begitu saja, bukan? Setelah penguatan, Chen Yuan berjalan keluar dari studio dan mencoba untuk tetap berada di tempat terbuka, yang kondusif untuk kekuatannya. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penampilan seperti peri dan gaya kuno yang kuat, tiba-tiba datang dengan satu tangan di punggungnya, melangkah keluar dari langit. Seperti peri yang tak tertandingi. Dengan sentuhan air, dia melompat melintasi parit selebar puluhan meter. Setelah itu, dia melayang di udara dan terbang hingga ke tembok kota setinggi 18 meter tanpa menggunakan alat bantu apapun. Dia mengenakan jubah panjang, bergerak mengikuti angin, dengan satu tangan di puncak tembok kota, membuat penonton takjub. Apakah ini Diao Wei ya? Kenapa aku tidak melihat tali di belakangnya? Sekarang ini, teknologi canggih semakin canggih. Apakah semua kabel gantung sudah diganti dengan tali transparan? Kemampuan akting aktor ini sangat luar biasa, dan temperamennya langsung meningkat. Dia pasti aktor senior. Beichen Yaowang berdiri di atas tembok kota yang menjulang tinggi, mengawasi para penonton. Ia melihat Chen Yuan sekilas. Chen Yuan juga melihatnya. Empat mata saling bertatap muka. Bab 868. Suasananya agak aneh. Keduanya memiliki pemikiran yang berbeda. Beichen, tanpa diduga, kursi ini akan datang ke lokasi syuting dengan penampilan tuanmu, dan jika kau tidak menyapaku dengan hormat, saat aku mendekatimu akan menjadi saat kematianmu.
Dalam jarak beberapa meter, tidak ada yang bisa bersembunyi. Jika kau melihat darah menyegel tenggorokanmu, kau akan mati. Chen Yuan, apakah Bei Chen kehilangan akal sehatnya terakhir kali? Kau bermain petak umpet denganku. Kau tidak berpikir aku tidak akan mengenalimu setelah kau mengubah penampilanmu, kan? Aku mungkin tidak bisa mengenalimu, tetapi kau berpura-pura menjadi Dongsuan Yaozun, kau bercanda. Semua departemen siap, mulai. Sutradara meneriakkan slogan pembukaan. Sekarang juga, lakukan. Tepat ketika suasana menjadi tegang. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Peng, 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 peng. Dalam sekejap, serangkaian tembakan terdengar. Sebanyak 12 penembak jitu melancarkan serangan terhadap Raja Obat Bei Chen secara bersamaan. Tembakan senapan sniper secepat kilat. Jika itu orang lain, mustahil untuk melarikan diri. Tapi reaksi Bei Chen Yaowang sangat mengejutkan. Dalam sekejap, sosoknya berubah menjadi bayangan. Dengan posisi yang sangat tepat, dia menghindari semua peluru dalam sekejap. Tidak ada satu tembakan pun yang mengenainya. Ini penembak jitu lagi. Tidak masuk akal. Aku terluka parah terakhir kali, jadi Xiao Xiao bisa memanfaatkannya. Tapi sekarang lukaku sudah sembuh, kau berani datang. Mengingat terakhir kali dia dikejar dan dibunuh oleh sekelompok semut, Bei Chen hampir meledak di tempat. Zheng Chou tidak punya waktu untuk mencarimu, tapi sekarang bagus, semuanya diantarkan ke pintumu sendiri. Aku tidak keberatan membunuh kalian semua sekaligus. Sebuah cahaya dingin melintas, niat membunuh Raja Pengobatan Bei Chen melonjak. Aku melihatnya mengibaskan lengan bajunya yang panjang. Wosh 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 wosh. 8 garis cahaya perak terbang keluar dari mansetnya. Dalam sekejap mata, dari 12 penembak jitu yang bersembunyi, 8 diantaranya langsung tertembus di antara alis dan tewas di tempat. Serangan Dongsuan Yaozun begitu mengerikan. 8 pejuang dinas rahasia tingkat atas dibantai dalam sekejap mata. Ni Wenxiuzi hampir tersentak. Tingkat kesulitan target telah melampaui perkiraannya. Tidak bisa menahan diri lagi. Semua orang patuhi perintah, luncurkan serangan umum secara langsung, dan fokuskan perhatian pada pencuri Dongsuan tua itu. Baik, Pak. 8 agen tewas, dan ratusan agen elit Amerika melarikan diri di tempat kejadian. Senapan mesin ringan, senapan serbu semi-otomatis, dan bazooka individu ditemukan di tempat kejadian. Serangan tembakan yang mengerikan mengalir ke arah Bei Chen Yaowang seperti gelombang pasang. Pagar pembatas tembok kota yang tinggi langsung hancur berkeping-keping. Suara ledakan yang mengerikan terdengar tanpa henti, dan langit dipenuhi kobaran api. Astaga, apakah semua orang di kru film mata-mata begitu ganas? Sepertinya semua orang sedang berperang sungguhan. Para kru di tim peledakan benar-benar hebat. Gambar ini, efek ini, benar-benar luar biasa. Para aktor di kelompok pertempuran mata-mata terlalu kuat. Kru kami sama sekali tidak bisa dibandingkan, mereka terlalu profesional, sangat profesional, membuatku merasa sedikit nyata. Serangan tembakan yang mengerikan. Bei Chen Yaowang kembali dipermalukan. Aku hampir terhempas. Rasanya seperti gendang telingaku akan pecah. Untungnya, pada saat kritis, dia berhasil membuka lapisan ketiga kunci genetik, menghindari pusat ledakan roket dengan kecepatan yang tak tertandingi. Hanya menderita sedikit luka. Raja Tabib Bei Chen marah, dia benar-benar marah. Dibully berulang kali itu bisa ditoleransi atau tidak tertahankan. Rumput Nima. 5 racun dan asap hijau tersebar, hancur. Aku melihat Bei Chen Yaowang mengeluarkan bola kecil sambil bergerak cepat. Dengan jentikan jarinya, bola itu berubah menjadi kilatan di udara, lalu meledak di tempat. Setelah ledakan, bola itu berubah menjadi bubuk asap hijau yang mengepul. Bola kecil itu tampak tidak berbahaya di permukaan, tetapi asap hijau itu tampaknya membawa semacam racun. Hanya dengan menghirup sedikit saja, mulut akan berbusa dan seluruh tubuh akan berkedut. Jika menghirup 2 napas lagi asap beracun, Anda akan mati keracunan di tempat. Mengerikan. Di tempat kejadian, lebih dari agen direkrut dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Kekuatan tembakan berhasil ditekan, dan dalam sekejap, terjadi kekosongan. Bei Chen Yaowang memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai pembantaian berdarah. Aku melihatnya mengibaskan lengan bajunya, dan puluhan cahaya perak melesat keluar dari mansetnya. Jarum pembunuh jiwa badai hujan, 1 jarum membunuh 1 orang. Sebanyak 130 agen rahasia tingkat atas dibantai, 57 diantaranya oleh dirinya sendiri dalam sekejap. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Saat ini, Ni Wenxiuzi telah menemukan posisi menembak jitu terbaik. Melihat begitu banyak pejuang organisasi terbunuh, dia langsung merasa marah. Begitu mengangkat AWM, dia langsung menembak. Apakah masih ada penembak jitu yang berani memimpin? Apakah kau pikir senapan sniper biasa bisa menembak orang tua ini? Naif. Tidak, ini. Bei Chen Yaowang awalnya berpikir dia bisa dengan mudah menghindari peluru sniper, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa peluru sniper datang dari sudut yang sangat sulit.
Peluru. Itu sebenarnya membentuk busur melengkung di udara. Bahkan jika lapisan ketiga kunci gen diaktifkan, tampaknya mustahil untuk memprediksi titik tembak peluru sniper secara akurat. Dia nyaris menghindari tembakan sniper pertama, tetapi segera tembakan sniper kedua datang. Satu tembakan demi satu. Itu langsung menimbulkan tekanan luar biasa padanya. Tidak ada gunanya mencari perlindungan untuk bersembunyi. Bunker tidak bisa menghindari peluru yang akan melengkung. Jiwa Raja Obat Beichen telah mati, dan dia menghindari 3 tembakan sniper dengan cara yang sangat berbahaya. Apakah ini teknik bertarung dengan senjata api? Ternyata ini teknik bertarung legendaris. Berbaring di rumput, mentalitas Raja Tabib Beichen runtuh. Seorang penembak jitu yang tahu cara bertarung dengan senjata api sama menakutkannya dengan 100 penembak jitu top gabungan. Tingkat mematikan tembakan AWM, dikombinasikan dengan teknik bertarung dengan senjata api, gabungan daya mematikan satu tubuh sangat menakutkan. Selama ada sedikit saja penyimpangan dalam menghindar, dia kemungkinan besar akan ditembak di kepala. Penembak jitu ini terlalu menekan saya, dan harus segera diselesaikan. Jika saya menghadapinya sendirian, saya mungkin tidak takut padanya, tetapi situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi saya. Pihak lawan memiliki pembantu lain untuk menekan daya tembak dari posisi ini, dan posisi ini akan dihancurkan segera setelah bangkit, tetapi pihak lawan dapat menyerang tanpa ragu-ragu. Aku tidak punya banyak jarum pemadam jiwa badai petir di tanganku. Hanya tersisa 10. Kekuatan serangan lawan terlalu besar. Tidak pantas untuk berlama-lama di sini. Ayo kita pergi. Beichen Yaowang tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terus bersikap keras kali ini, dia mungkin akan mati. Seketika, dia merasakan keinginan untuk mundur. Yang disebut 2 tinju tak terkalahkan oleh 4 tangan. Seekor harimau tidak bisa melawan sekumpulan serigala. Kau harus menjadi pengecut ketika seharusnya menjadi pengecut. Mengapa kursi ini kembali diserang kali ini? Mungkinkah identitasku telah terungkap, dan putra Chen Yuan telah dipersiapkan sejak lama? Aku membencimu. 10 jarum pembunuh jiwa badai hujan terakhir harus mendorong mundur daya tembak musuh dan menciptakan celah dalam daya tembak, sehingga aku dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bab 869. Suasananya suram dan mencekik. Sialan, ada apa ini? Kenapa mereka berkelahi? Beichen Yaowang dan Qiuzi berkelahi, dan Chen Yuan terkejut melihatnya. Tapi dalam sekejap, Chen Yuan langsung bereaksi. Beichen tua ini berpura-pura menjadi Dongsuan Yaozun, dan Qiuzi salah mengira dia sebagai guruku, jadi dia menidurinya. Niwen Qiuzi ini, selain kekuatannya yang mengesankan, tampaknya memiliki organisasi yang kuat di belakangnya. Dia bisa memanggil begitu banyak agen rahasia dan pembunuh. Apa hubungannya dia dengan internet gelap? Satu-satunya yang tidak tercatat dalam basis data rahasia internet gelap adalah 10 pembunuh terbaik di dunia. Siapa dia? Siapapun dia, jika organisasi ini ingin membunuh Dongsuan Yaozun, pasti ada hubungan permusuhan denganku. Mengapa mereka belum menyerangku sekarang? Apakah ada rencana lain? Dalam sekejap, Chen Yuan menemukan banyak faktor kunci. Baik Beichen Raja Obat maupun Niwen Qiuzi mengincarnya. Keduanya adalah musuh. Musuh dari musuh seharusnya menjadi teman. Jika mereka berdua bekerja sama, gelombang ini akan terfokus pada Lao Su bersama-sama, mungkin aku akan babak belur. Meskipun kekuatanku sedikit lebih baik daripada Beichen Yaowang, aku khawatir akan sulit untuk menangkis daya tembak yang begitu dahsyat. Beichen tua menanggung kesalahan untukku. Membiarkanmu melakukan serangan mendadak, dan kau masih ingin berpura-pura menjadi Dongsuan Yaozun untuk berpura-pura tangguh, kali ini tidak apa-apa, kau akan menjadi kambing hitam. Chen Yuan hampir mati tertawa. Sekarang, sudah terlambat, terlalu cepat. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap mata. Saat Beichen Yaowang ditekan oleh Qiuzi dan bersembunyi di menara senjata, seorang agen akhirnya menyesuaikan sudut dan menembakkan peluncur roket lapis baja 220 mm pusaran angin. Boom! Suara keras. Seluruh benteng hancur di tempat. Gelombang kejut api yang sangat besar menyapu hingga sejauh 50 meter. Ledakan mengerikan itu akhirnya membuat kru menyadari bahwa ini bukanlah syuting sama sekali. Ini benar-benar kebakaran. Untuk beberapa saat, berbagai macam teriakan terdengar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dari reruntuhan ledakan besar itu, sesosok tubuh yang bercahaya api melesat ke langit. Kulitnya terkoyak oleh ledakan, tetapi dia meraung ke langit. Tidak mati seperti ini. Hidup terlalu keras. Pergi ke neraka. Teriak Beichen Yaowang, dan akhirnya menembakkan 10 jarum pembunuh jiwa badai hujan. 7 agen tewas di tempat. Pada akhirnya, 3 jarum beracun ditembakkan ke Niwen Qiuzi, menghalangi semua gerakan Qiuzi. Saat Raja Pengobatan Beichen muncul, Qiuzi melancarkan tembakan sniper. Trik master, trik fatal. Niwen Qiuzi juga secepat kilat dan sangat lincah. Dengan kilatan sosoknya, dia menghindari salah satu jarum pembunuh jiwa badai hujan.
Yang lainnya diblokir dengan senapan sniper di tangannya, tetapi dia jelas meremehkan kekuatan pukulan penuh kebencian Bei Chen Yaowang. Daya tembus yang sangat besar dari benturan itu membuatnya tidak stabil, sehingga dia tidak bisa menghindari jarum beracun terakhir. Meskipun dia berhasil menghindari semua bagian vital, jarum beracun terakhir masih membuat luka kecil di bahunya. Bei Chen Yaowang juga mengalami akhir yang menyedihkan. Peluncuran roket angin puting beliung barusan langsung menghantamnya hingga terluka parah. Dalam amarahnya, ia melesat ke langit dan menyerang dengan penuh kebencian. Saat ia melepaskan diri, ia juga menjadi sasaran orang lain, dan ia tidak punya tempat untuk berlindung. Di mata seorang penembak jitu yang telah menguasai pertempuran senjata, kau sudah mati. Tembakan tepat sasaran dari penembak jitu ini adalah serangan yang sangat akurat, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Momen krusial. Bei Chen Yaowang mengangkat tangan kirinya untuk menangkis peluru penembak jitu AWM yang hampir meledakkan kepalanya. Betapa mengerikannya daya tembus AWM. Menembus jiwa. Lengan kiri Bei Chen Yaowang terbelah dua di tempat. Bertahan hidup dengan lengan patah. Untuk mencegah terbunuh oleh tembakan tepat sasaran, ia justru memilih untuk kehilangan satu lengan. Pertempuran ini sangat tragis. Hampir menyebabkan situasi kalah-kalah. Kabur. Lari. Bei Chen Yaowang, yang kehilangan satu lengan, sama sekali tidak melambat. Tanpa diduga, ia kembali melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dengan mengorbankan luka serius, ia bergegas keluar dari pengepungan agen AS. Ni Wenxiuzi masih ingin mengangkat pistolnya dan membunuhnya. Tapi dia merasakan sedikit sakit di bahunya, dan dia merasa pusing di sekujur tubuhnya. Apakah jarum ini beracun? Tikus. Serangan racun itu sangat cepat, dan tenggorokannya hampir tersumbat darah. Bahkan kebugaran fisiknya yang telah dimodifikasi pun tak tertahankan. Bibirnya cepat menghitam. Seluruh tubuhnya mulai lemas dan lemah. Tak mampu lagi melawan. Seberapa mengerikan racun jarum pemadam jiwa badai hujan. Racun itu telah dimurnikan dengan cermat oleh Raja Pengobatan Bei Chen. Racun paling mematikan di bumi diekstraksi darinya. Orang biasa akan mati seketika jika terkontaminasi sedikit saja. Ni Wenxiuzi tidak langsung mati karena mengandalkan kebugaran fisik seorang prajurit hasil rekayasa genetika. Selain itu, keracunannya relatif ringan. Namun dalam kasus ini, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Dia turun dari puncak gedung, melepaskan kerudung jubah hitamnya. Kemudian dia berjalan menghampiri Luo Qianwen dengan wajah pucat, dan langsung pingsan. Saudari Qiuzi, ada apa denganmu, Saudari Qiuzi? Ada seseorang di sini, Saudari Qiuzi terluka, cepat panggil ambulans. Luo Qianwen berteriak keras. Minggir, minggir, dia dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang, serahkan dia padaku. Chen Yuan berjalan keluar dari kerumunan. Dia memeluk pinggang Ni Wenxiuzi. Ini adalah hadiah penguatan 200 poin, serta keterampilan bertarung senjata yang luar biasa, kau tidak boleh melepaskannya. Jika kau tidak menyadari bahwa kau adalah target yang terikat, gelombang Lao Su ini tidak akan menyelamatkanmu. Menyelamatkan seorang pembunuh wanita yang hampir bunuh diri selalu terasa seperti bermain api. Chen Yuan membawa Ni Wenxiuzi ke ruang perawatan sementara. Segera mulai merawatnya. Dalam keadaan linglung, Qiuzi sepertinya menyadari seorang pria berbaring di bahunya dan menghisap. Ini seperti mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri. Betapa mengerikannya racun ini. Bahkan jika aku tidak bisa menahan diri, jika orang biasa menghisapnya langsung, itu sama saja dengan mencari kematian sendiri. Dalam keadaan linglung, dia pingsan. Kakak, permainan sudah selesai, jangan pura-pura mati, cepat bangun. Seorang pemain figuran muda mendorong mayat di sebelahnya dan berkata dengan santai. Saudaraku, kau terlalu larut dalam drama, kalau kau tidak bangun lagi, bekal makan siangmu akan diambil. Para figuran terus mendorong, tetapi mayat itu tetap tidak bereaksi. Aku meraba denyut nadi dan napasnya, dan aku kehabisan napas, bahkan denyut nadiku berhenti. Mati, benar-benar mati, ibuku. Para pemain grup takut untuk buang air kecil di tempat. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian. Lokasi syuting Sendian Film and Television City diblokir, dan semua kru film dihentikan. Kejadian ini benar-benar sangat buruk. Seseorang mengganti properti kru dengan granat, senjata api, dan roket asli, dan terjadilah perkelahian besar-besaran yang menewaskan lebih dari 60 orang dan melukai lebih dari 30 orang. Biro ke-9 Huaxia mengambil alih dan mengajukan kasus untuk penyelidikan. Segera mereka menemukan bahwa daftar orang-orang yang tewas itu semuanya aneh. Mereka mungkin agen Amerika yang telah bersembunyi secara diam-diam di ibu kota kekaisaran selama lebih dari 10 tahun. Entah mengapa, mereka tiba-tiba memilih untuk mengungkapkannya. Dan mereka dibunuh oleh seseorang. Awalnya, mereka bersembunyi sangat dalam dan telah sepenuhnya terintegrasi ke berbagai departemen di ibu kota kekaisaran, tetapi kali ini mereka terungkap, dan petunjuk besar dapat digali untuk menangkap semua agen Amerika. Mungkin, ini bukan hal yang buruk. Bab 870.
Keesokan paginya, Ni Wenxiuzi terbangun dalam keadaan linglung. Ia hanya merasakan nyeri dan lemas di sekujur tubuhnya, yang kemungkinan merupakan akibat dari keracunan. Bahkan bisa ular kobra raja mungkin tidak mampu meracuniku, tetapi jarum beracun Dongsuan Yaosun hanya menggores kulitku sedikit, dan membuatku jatuh ke dalam situasi seperti ini. Jika aku bertarung sendirian dengan lawan, aku pasti akan mati. Kali ini terlalu menegangkan. 6 agen elit dari organisasi 130 bergabung, tetapi mereka tidak membunuh lelaki tua itu. Mereka hanya melumpuhkan salah satu lengannya. Orang ini benar-benar sulit. Namun, jika satu lengan hilang, kekuatan Dongsuan Yaosun akan sangat berkurang. Dalam waktu singkat, ancamannya akan sangat berkurang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kali ini yang menyebabkan keributan besar. Aku khawatir itu akan diambil begitu saja. Dan kali ini, sangat mungkin Chen Yuan akan mencurigaiku. Ni Wenxiuzi mengerutkan kening. Situasi saat ini tampaknya tidak berjalan mulus. Dongsuan Yao yang dihormati terluka dan berhasil melarikan diri. Organisasi mata-mata tersebut terbongkar, dan menderita banyak korban. Dan sejauh ini, dia belum mengungkapkan rahasia inti kecerdasan buatan. Tindakan ini merupakan kerugian yang terlalu besar bagi organisasi. Kak Qiuzi, kau sudah bangun, sungguh hebat, kau tidur lebih dari 10 jam. Luo Qianwen masuk ke kamar dengan membawa sepotong sup ayam, dan mendapati Ni Wenxiuzi sudah bangun, lalu berkata dengan wajah terkejut. Di mana ini? Tanya Qiuzi sambil berdiri. Kami di Hotel Regal. Kak Qiuzi, kau benar-benar sial kali ini. Kami merekam dengan baik, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu agen asing yang ingin membunuh seseorang yang penting. Kak Qiuzi, kau terluka secara tidak sengaja. Awalnya, aku ingin memanggil ambulans untuk membawamu ke rumah sakit, tetapi pada saat kritis, Tuan Yan mengatakan bahwa dia akan mengobati lukamu sendiri, dan kemudian. Pokoknya, Kakak Qiuzi, baguslah kau baik-baik saja. Kudengar Yan selalu menggunakan mulutmu untuk membantumu minum obat. Jika aku juga terluka, aku tidak tahu apakah Presiden Yan akan membantuku minum obat. Sambil berbicara, Luo Qianwen tiba-tiba berubah dari simpati menjadi iri. Bisa dipeluk oleh Tuan Yan dengan begitu erat, juga memiliki kontak intim seperti itu. Sungguh patut diksianmu. Itu membuatnya ingin terluka, agar bisa memiliki kontak intim dengan pria tampan itu. Apakah Chen Yuan mentraktirku? Ya, saudari Qiuzi, kau tidak perlu terlalu malu. Lagi pula, situasinya kritis saat itu. Kurasa Tuan Yan mungkin masih tertarik padamu. Kalau tidak, mengapa kau melakukan itu? Saat mengatakan ini, Luo Qianwen merasa semakin iri dan cemburu. Qiuzi tidak sepemalu gadis biasa. Dia memikirkan hal-hal yang lebih dalam. Jika Chen Yuan mengetahui bahwa akulah pembunuh yang membunuh tuannya, dia pasti tidak akan menyelamatkanku. Artinya, saat ini identitasku belum terungkap, dan Chen Yuan seharusnya mengira aku hanya terluka secara tidak sengaja. Jika tidak, jika dia mengetahui identitas asliku, dia tidak akan pernah menyelamatkanku. Dengan anugerah menyelamatkan nyawaku kali ini, aku bisa memanfaatkan ini untuk mendekatinya dan membalas budinya. Seperti kata pepatah, kebaikan setetes air harus dibalas dengan mata air, apalagi kebaikan menyelamatkan nyawa. Aku punya alasan dan motif. Masuk akal bagiku untuk mendekatinya. Jika aku bisa menjadi orang yang paling dipercaya di sekitarnya, aku pasti akan bisa mendapatkan manfaat dari kecerdasan buatan rahasia. Qiuzi menemukan bahwa luka ini tampaknya menjadi berkah tersembunyi, dan malah memiliki kesempatan untuk menjalin kontak yang lebih dalam dengan Chen Yuan. Kebuntuan telah terpecahkan. Mendapatkan kepercayaan Chen Yuan hanya masalah waktu. Ni Wenxiuzi. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 85 poin. Ni Wenxiuzi bertekad, dan melawan rencana Chen Yuan, dia tidak akan pernah menyerah pada misinya hanya karena kebaikan menyelamatkan nyawanya. Tetapi tingkat kesukaan tidak ada hubungannya dengan apakah Anda teguh atau tidak. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa kasih sayangnya kepada Chen Yuan telah meningkat begitu banyak. Meskipun dapat diabaikan, perubahan kuantitatif dapat terakumulasi sampai batas tertentu, dan perubahan kualitatif akan terjadi. Saudari Qiuzi, bagaimana bisa kau memanggil Tuan Yan dengan nama depannya? Itu tidak sopan. Luo Qianwen tampaknya adalah penggemar setia Chen Yuan. Bisa dibilang dia sangat cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan menembus angka 95 poin kesukaan saat pertama kali bertemu. Meskipun dia memiliki hubungan baik dengan Qiuzi, dia tidak membiarkan orang lain tidak menghormati Tuan Yan. Baiklah. Aku tidak akan memanggilnya dengan namanya di masa depan. Aku bisa memanggilnya Tuan Chen. Lagi pula, aku sangat berterima kasih kepada Tuan Chen kali ini. Dia menyelamatkanku. Aku harus membelikannya hadiah dan mengungkapkan perasaanku apapun caranya. Tidak masalah. Timbal balik. Datang dan pergi untuk membiasakan diri dengan hubungan. Saudari Qiuzi, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Karena pembunuhan agen rahasia di kru, dan bahkan penggunaan senjata,
kota film dan televisi Sendian telah resmi ditutup. Semua kru telah berhenti bekerja, dan semua departemen harus menerima penyelidikan tanpa syarat. Baik kru kita maupun kru orang lain, semuanya akan diselidiki. Bahkan sutradara yang telah dibawa pergi oleh departemen terkait. Kudengar orang-orang mengatakan bahwa para pembunuh mata-mata itu meminjam saluran kru untuk mengangkut properti, secara diam-diam. Sifat penyelundupan senjata sangat serius, dan program kita mungkin harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Presiden Yan memutuskan untuk memindahkan tugas syuting kelompok program ke kota film dan televisi Tianmen setelah penyelidikan selesai. Tentu saja, masalah ini telah diblokir dan semua media dilarang menyiarkannya. Jika tidak, hal itu dapat menyebabkan beberapa dampak buruk. Ini semua berita internal, saudari QZ, jangan bicara omong kosong. Luo Qianwen tampak seperti sedang bergosip. Tetapi hal itu juga memberikan banyak informasi berguna kepada QZ. Pada saat yang sama, Dong Xuan Yao menghormati berita pelarian Sang dan tanpa sengaja membocorkan berita tersebut. Ia menyebarkannya di antara keluarga-keluarga besar. Tidak ada yang menyangka bahwa senior Dong Xuan, yang tampak seperti dewa tanah, disergap oleh mata-mata asing. Terlebih lagi, ia terluka parah dan patah lengan, yang kemungkinan besar lebih berbahaya daripada baik. Keluarga-keluarga besar membicarakannya. Dan di tempat ini, senior Dong Xuan yang abadi muncul lagi. Ia mendarat di kompleks keluarga Wei. Setelah memeriksa kondisi Wei Ziling, ia pergi. Hanya jejak misterius yang tertinggal. Bagaimana ini mungkin? Rumor bahwa Dong Xuan Yaozun terluka itu salah. Itu benar sekali. Menghadapi upaya pembunuhan dan penyergapan oleh lebih dari 100 agen rahasia top Amerika Serikat, Dong Xuan Yaozun tidak hanya tidak terluka sama sekali, tetapi juga membunuh lebih dari 60 orang di pihak lawan. Bahkan di tengah gempuran roket lapis baja pusaran angin tanpa kerusakan, dia pergi ke rumah Wei siang ini untuk mengobati Presiden klan Wei, dan dengan mudah menyembuhkan penyakit tersembunyi pihak lawan yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Dengan keterampilan medisnya dan kemampuan terbang di udara, dia tidak berpura-pura. Dia pasti dewa senior Dong Xuan. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan gempuran rudal pun tidak melukainya. Apakah ada sosok sekuat itu di dunia ini? Kultivator, dia pasti kultivator sejati dalam legenda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Seandainya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.